application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai posisi Ganjar Pranowo, ya otomatis bersama Mahfud MD, yang semakin terjepit di kandang banteng itu sendiri di Jawa Tengah. Begitu juga PDIP semakin terjepit. Ya. Nah, ini menarik. Kenapa justru di kandangnya sendiri dia terjepit? Jabar atau Jawa Barat sudah pasti bukan daerah kemenangan PDIP maupun Ganjar. Ya. Di situ Pak Prabowo unggul di Jawa Barat. Jawa Timur pun demikian. Prabowo Gibran juga unggul. Nah, di Jawa Tengah tinggal satu-satunya daerah di daerah Jawa yang dimana selama ini dikenal sebagai kandang banteng, yang mana sebelumnya elektabilitas Ganjar Mahfud tertinggi, semakin lama semakin tergerus, terjepit, bahkan disalib oleh Anies dan Muhaimin. Oke? Kita akan lihat ya apa saja yang membuat hal itu terjadi. Kita lihat ini dulu nih ya. Ini adalah hoax yang dibuat oleh buzzer-buzzer paslon 03. Ya, udahlah. Karena di sini dia bilang PAN keluar dari koalisi Wowo. Ngomong Wowo-nya aja sudah kelihatan gitu ya, itu ngenyek gitu ya. Di sini ada videonya tapi saya nggak putar lah ya. Di videonya itu ditulis, dibuat breaking news, putar balik dukung Ganjar ya. Anak saya juga bisa bikin video kayak begini gitu ya. Ketua dan pendiri PAN nyatakan mundur dari koalisi Bowo. Sudahlah, ini hoax ya. Nah, jadi masyarakat semakin lama semakin cerdas. Dia ngelihat gini empet gitu ya, benci ngelihat para buzzer 02 enggak henti-hentinya bikin apa ya, black campaign hoax gitu ya, menyerang paslon 02. Jadi muak gitu ya. Kalau Denny Siregar menciptakan tagar kami muak, sama kami juga muak gitu ya melihat hoax seperti ini ya. Oke, apalagi kemarin saya sudah bahas ya, ada 11 poin mengenai hoax tentang Ibu Sri Mulyani yang sudah dibantah sendiri oleh staf khusus Kementerian Keuangan ya. Nah, ini juga ada muncul baru lagi nih meme hoax nih ya. Judulnya menuju Indonesia bangkrut. Ya sudahlah, ini buatan dari kubu sebelah juga ya, ngomongin soal alutsista ya, mengenai apa ya, Sri Mulyani kecewa dan seterusnya. Ini hoax juga ya. Jadi masyarakat sudah muak segitu ya. Kok paslon 02 terus ya yang diserang gitu ya dengan berita-berita yang nggak benar gitu. Jadi orang udah muak gitu ya. Sudah pintar sekarang. Kecuali para pendukung, mohon maaf, paslon 03 itu sendiri senang nih kalau ngeliat begini. Malah disebar-sebar ke temennya gitu. Tuh lu lihat tuh, PAN keluar tuh. Tuh lu lihat tuh Ibu Sri Mulyani mau mundur. Nah, itu disebar-sebar ke sesama pendukung paslon 03 atau para pendukung paslon 03 kirim ke paslon 02 biasanya. Oke, kita masuk. Ini ada berita dari 5 Januari. Lah, itu kan berita sebelum itu, Pak, sebelum debat, setelah debat lain. Nah, kita lihat dulu ya. Saya ambil 3 berita yang isinya kira-kira sama ya. Semuanya 5 Januari ya. Ini ada krjogja.com ya. Judul beritanya, tren suara Ganjar di Jateng dalam berbagai survei terus merosot. Terus pengamat berpendapat bahwa PDIP semakin terjepit. Oke, saya kasih lihat dulu berita-beritanya karena isinya sama lah ya. Kemudian akurat.co bilang mengejutkan. Elektabilitas Ganjar Pranowo menurun di kandangnya sendiri. Kok bisa? Satu lagi deh. Dari Tribun News ya. Nah, sama juga 5 Januari, pengamat
soal suara Ganjar di Jawa Tengah merosot menurut berbagai survei. PDIP semakin terjepit. Nah, kita lihat nih ya beritanya. Ini menarik. Jadi kalau kita lihat ya, kenapa hal ini bisa terjadi justru di kandangnya sendiri, ya. Daerah yang kantung suaranya itu diandalkan oleh PDIP untuk memenangkan Capres-Cawapres nomor urut 3, yaitu Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Ini sekarang terancam lepas. Kalau selama ini juara terus gitu ya di Jawa Tengah, sekarang terancam lepas. Posisinya baik PDIP maupun Ganjar Pranowo plus Mahfud MD semakin terjepit. Ya. Itu tercermin dalam berbagai survei, ya. Oleh karena itu, pengamat psikologi politik Universitas Negeri 11 Maret Solo, Dr. Muhammad Abdul Hakim mengatakan terjadi perubahan drastis dan masif usai Gibran Raka Buming Raka memutuskan mendampingi Prabowo Subianto sebagai pasangan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024. Nah, ternyata katanya seiring dengan jalannya waktu, pasangan nomor urut 02 itu mampu mengelaborasi kekuatan masing-masing dalam mencuri simpati publik, khususnya di Jawa Tengah. Hayo lo. Ada dua faktor. Satu, efek Jokowi dan sosok Gibran yang mengamplifikasi. Nanti kita lihat nih, apa maksudnya efek Jokowi. Nah, jangan di skip video saya. Kita lihat nanti di bagian belakang. Oh ya, tadi saya lupa menerangkan kenapa saya pakai baju merah ini dengan logo kesebelasan kita ini mengenang masing sakit hati juga ya, yang Pildun U20 yang gagal gara-gara ucapan Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster yang sekarang sedang diperiksa karena ada dugaan korupsi, tapi belum jelas bagaimana gitu ya. Makanya saya pakai baju merah nih, dan sekaligus karena berita ini hot. Oke. Nah, jadi saya katakan tadi jangan di skip video saya, nanti di bagian akhir saya akan terangkan apa yang dimaksud dengan efek Jokowi ya. Nah, Gibran katanya punya model komunikasi lokalan yang seperti ngomong bareng di angkringan. Itu adalah rasa politik masyarakat Jawa Tengah, ya, yang mana itu menjadi battleground Pilpres 2024 nanti nih. Aduh, ya. Nah, terakhir suara Ganjar Mahfud terus menerus tergerus, ya. Bahkan Anies dan Caimin mendapatkan tambahan suara, ya. Nah, dikatakan di sini pada Pilpres yang lalu mindset politik berbasis aliran, ya, terpatahkan karena kemenangan Jokowi yang diusung PDIP. Nah, ternyata pada waktu itu kemenangannya lebih karena personalisasi. Personalisasi siapa? Personalisasi Jokowi. Nah, setelah Jokowi memimpin 2 periode, ya, nah, betul PDIP memperkuat basis elektoralnya dan asosiasi sendiri. Oke, sampai sekarang menurut survei pengaruh Jokowi itu lebih kuat, bahkan melebihi PDIP itu sendiri. Nah, makanya jangan suka ngebully Pak Jokowi, makin ditinggalkan kan. Nah, kemudian ketokohan Gibran, kita lihat kan dalam debat yang sebelumnya membuka tren migrasi. Tren migrasi apa? Dukungan terhadap dirinya, ya. Jadi dia mencuri suara yang sebelumnya mau memberikan suara ke paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD diberikan ke 02, ya. Nah, jadi dari kantong-kantong masa kandang banteng itu ada sejumlah migrasi, ya. Kecenderungan ini atau kecenderungan migrasi ini menurut Hakim, ya, tadi ya dosen di UNS
Katanya apa ini? Katanya masyarakat sudah muak dan tidak lagi mau dibuai drama yang membalut kubu Ganjar. Nah, katanya PDIP, ini kata dia loh, bukan kata saya cuma nyampaikan. PDIP banyak memainkan politik drama. Mati loh. Nah, misalnya, insiden kader PDIP Boyolali berkonflik dengan tentara. Besok saya bahas ini dengan detail ya. PDIP ya seolah-olah menarasikan dia adalah korban ya. Loyalisnya jadi korban dan teraniaya. Nah, narasi-narasi seperti ini yang tidak disukai sama masyarakat. Alih-alih mendapatkan simpati, malah semakin dibenci. Inilah yang mungkin membuat PDIP semakin terjepit. Karena mencoba menempatkan TNI sebagai pesakitan gitu ya. Padahal itu institusi besar. Wah, ini main-main nih ya. Salah strategi ya ternyata ya. Iyalah. Nah, itu yang berita-berita yang saya bisa lihat ya. Kemudian kehadiran Jokowi di Jawa Tengah untuk meresmikan sejumlah proyek nasional beberapa waktu lalu, lanjut Hakim, pantas diduga untuk sekaligus mengalihkan suara-suara itu atau menekan elektabilitas Ganjar. Aduh, kasihan juga ya Ganjar ya. Nah, kemudian yang menariknya lagi, aduh ini benar-benar nih. Kasihan ya kalau saya lihatnya nih ya. Nah, katanya lagi, waktu itu Jokowi belum clear mau berpijak kemana, tetapi sekarang sudah clear. Itulah yang membuat migrasi itu semakin deras. Nanti saya kasih lihat ya buktinya ya. Itulah yang membuat undecided voter atau voter yang masih belum menentukan pilihan mulai memberikan suaranya kepada Prabowo Gibran ketimbang Ganjar Mahfud, karena mereka melihat ini sudah jelas Jokowi dukung Prabowo Gibran ya. Jadi selain itu ya kalau paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Jawa Tengah dinilai kurang percaya diri lah, karena orang-orang Jawa Tengah mungkin nggak lupa bagaimana Anies Baswedan yang gagal di program DP 0% untuk beli rumah gitu ya. Itu kan janji dia waktu kampanye gubernur Jakarta dan tidak ditepati ya. Jadi nggak mudah sekarang mengambil hati masyarakat Jawa Tengah ya. Kira-kira seperti itu ya. Anies mencoba menggandeng jalur-jalur Habib, tapi trennya nggak terlalu kuat ya. Nah, Caimin oke lah, tapi bukan di Jawa Tengah, di Jawa Timur ya. Padahal Pilpres ini battlegroundnya itu di Jawa Tengah. Waduh, mengerikan ini buat Ganjar. Nah ini mengenai Ganjar yang menurun di kandangnya sendiri, ya tadi sudah saya terangkan ya dari Dokter ini Abdul Hakim ya. Sama lah di sini bahwa survei dari CSIS juga menunjukkan hal yang sama. Ada migrasi dari pendukung Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran ya. Selain ada undecided voter ya yang sudah melihat dukungan Jokowi jelas ke Prabowo Gibran, nanti saya tunjukkan buktinya. Itu yang membuat mereka lebih memilih Prabowo Gibran ketimbang Ganjar Mahfud. Oke? Nah, kemudian kalau kita lihat survei Median, ini setelah debat yang ketiga. Survei Median bilang apa? Ini di Kompas nih, jangan main-main nih ya. Nah, survei Median bilang elektabilitas Ganjar Mahfud turun, kemungkinan suaranya pindah ke Prabowo Gibran. Ya.
Jadi Ganjar itu turun drastis, ya. Kalau di bulan November elektabilitasnya masih 26,7, sekarang di Desember turun ke 20,1%, ya. Nah, kemudian dari median ini menduga banyak suara pemilih Ganjar Mahfud yang berpindah ke capres nomor urut 2, Prabowo Gibran. Nah, jadi dikatakan bahwa Pak Prabowo Gibran meningkat sedemikian besar pada survei bulan Desember karena ada peralihan suara dari pendukung paslon 03 ini ke 02, ya. Nah, kemudian menariknya Anies dan Mohaimin seperti di survei-survei lainnya, kalau di survei median juga meningkat walaupun tipis. Kalau di bulan November elektabilitasnya 25,4, sekarang naik tipis ke 26,8. Tapi bagus dong ngalahin Ganjar Mahfud, ya. Jadi di sini jelas ya kenapa berantakan lah atau turun. Nah, sekarang saya mau terangkan yang namanya Jokowi efek. Beberapa hari yang lalu kita lihat Pak Jokowi melepaskan beberapa simbol-simbol politik. Itu bahasa saya ya. Ya mungkin beberapa pengamat juga setuju. Kita lihat di sini foto pertama, dia makan malam bersama Pak Prabowo. Sengaja bisa difoto sama wartawan. Ini menunjukkan dukungan Jokowi ke Pak Prabowo dong. Memang dia nggak ngomong, saya dukung Prabowo. Nggak boleh. Tadi bilang tidak netral. Nah, sarang begini kan bisa bilang dong, saya cuma makan malam, tapi ini sudah jelas lah. Bapak bisa aja tuh cuma makan malam. Oke, lalu bagaimana dengan ini apa ya, ngeteh-ngeteh nih sama Erlangga Hartarto dari Golkar? Apa? Ini jelas mengirimkan sinyal lagi. Dia mendukung koalisi Indonesia Maju. Kurang. Nah ini gimana? Yang dia apa ya, ngopi-ngopi atau mungkin sarapan atau kudapan apa gitu ya, sama Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Sengaja dipublikasikan seperti ini. Apa kurang kuat sinyalnya bahwa Jokowi tidak lagi mendukung Ganjar, tapi dukung koalisi Indonesia Maju? Kurang 3 ini, ada lagi 1. Nah ini dia nih ya. Pertama kalinya Jokowi bakal tidak hadiri HUT PDIP. Sebentar lagi kan ada mau hari ulang tahun PDIP kan. Jokowi sengaja keluar negeri, ya. Itu jelas memberikan sinyal ke masyarakat Jokowi tidak dukung Ganjar dan Mahfud. Kalau masih ada buzzer-buzzer atau pendukung paslon 03 yang bilang enggak, Jokowi itu pura-pura, saya mau ketawa mules gitu ya. Yang tahu permainan ini cuma Jokowi dan Mega. Jokowi itu pura-pura dukung Prabowo. Pret lah, dungu banget kayak gitu ya. Udahlah, ini sudah jelas, sinyal terjelas dia tidak mau menghadiri HUT PDIP. Kurang apa lagi? Nah ini akan semakin membuat elektabilitas Ganjar Mahfud jeblok di Jawa Tengah. Apalagi baru-baru ini dia dengan sengaja di debat capres ya, berkong kali kong dengan Anies, ngebully. Harusnya menanyakan programnya Prabowo, dia berdua sudah kong kali kong. Anies nanya ke Ganjar, berapa lokasi nilai Kementerian Pertahanan? 5. Nah, kalau lu berapa? Nah, gue sih di bawah 5 ketinggian. Ayo berapa? Saya kasih 11, tapi dari 100. Nah, ini kan kong kali kong. Itu sekali lagi masyarakat tambah muak. Karena dia lihat, inilah kerjanya orang yang cuman mau ngejatuhin mental lawan debatnya. Tapi Prabowo senyum-senyum aja. Ya, sudah saya bahas ya di video saya yang sebelumnya. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.